Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berhati baik dan dimuliakan oleh Allah, semua orang yang menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji ketika berada di Masjid Nabawi di Madinah pasti melihat ada makam dalam masjid. Pertama, makam Rasul Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang mulia, dicintai Allah, dan kita rindu untuk dipertemukan dengan beliau. Dan insya Allah sepanjang kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka besok diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk-duduk santai bersama Rasul di surga Allah. Yang kedua, makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah Rasul wafat. Beliau mertua Rasul sekaligus sahabat setianya, orangnya wibawa dan disegani oleh siapapun. Ketika kita berada di makam Rasul, kita mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bergeser ke lurusnya makam Abu Bakar Siddiq, kita juga uluk salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah makam sahabat Rasul yang dulu pernah memusuhinya, bahkan pernah akan membunuh Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar, bernama Umar ibnul Khattab. Kita juga mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab. Kemudian kita keluar ke pelataran masjid dan kita kemudian mengenang perjuangan sepak terjang dari ketiga sosok ini, karena baru saja kita melewati makam yang senantiasa mendapatkan ucapan salam dari orang yang masuk ke Masjid Nabawi. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, di antara ketiga makam ini, perkenankan saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan tentang makam yang ketiga, yaitu Umar ibnul Khattab. Beliau adalah orang yang unik karena pernah menentang, bahkan mengancam akan membunuh Rasul Muhammad SAW dengan pedang terhunus. Umar berangkat akan menuju kepada rumah Rasul yang sedang berada di sebuah majelis, tepatnya di rumah Arqam. Di tengah jalan Umar ketemu dengan sahabat beliau. Ditanyalah Umar, karena kalau Umar sudah bawa pedang pasti akan membunuh orang. Akan kemana engkau Umar? Saya akan membunuh Muhammad, kata beliau, kata Umar. Dan sahabatnya tadi itu kemudian mengingatkan, apakah tidak keliru engkau akan membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri itu sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kaget Umar, kemudian balik arah menuju ke rumah adiknya, dan ternyata di rumahnya itu adiknya sedang mengundang beberapa orang untuk ngaji, membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran atau kulit kayu atau tulang yang ditulis untuk menyimpan kalimat-kalimat Allah supaya tidak hilang. Umar mendengar dari luar. Kemudian begitu ketok pintu, yang membaca Al-Quran sembunyi semua. Kemudian Umar mendesak supaya ditunjukkan apa yang dibaca. Adiknya melarangnya. Kemudian Umar marah dan adiknya tadi dipukul, suaminya juga dipukul, sampai kemudian jatuh dan berdarah. Baru Umar menghentikan, sadar bahwa yang dipukulnya adalah adiknya sendiri. Tapi Umar memaksa untuk mengetahui apa yang dibaca. Adiknya kemudian memberitahu dan menyerahkan apa yang dibacanya, dan Umar dengan pelan, penuh penghayatan membaca surat Toha itu. Di saat membaca itu, Umar kemudian mendapatkan detik kemuliaan sebagai doa dari Rasul Muhammad SAW. Pernah berdoa, "Ya Allah, jayakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar." Itulah doa Rasul. Doa Rasul itu ditujukan kepada dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yaitu Umar bin Hisam. Yang kedua Umar bin Ibnul Khattab, yang sama-sama jago, sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kemudian Allah mengabulkan yang masuk dalam barisan Islam adalah Umar Ibnul Khattab. Dan kemudian sampai di rumah Arqam, Rasul kemudian bertanya kepada Umar setelah melalui proses. Umar mengagumi bacaan dalam surat Toha itu, begitu indahnya. Kemudian dia minta diberitahu di mana sekarang keberadaan Muhammad. Aku akan minta dibaiat, mengakui kebenaran kerasulan beliau, kata Umar. Saat Umar datang dan mengetuk pintu di rumah Arqam, Rasul kemudian langsung memegang jubah Umar. "Ada apa engkau datang ke sini, Umar?" "Saya ingin dibaiat untuk mengikuti seruan dan mengakui kebenaran apa yang engkau sampaikan sebagai wahyu Allah, dan engkau adalah Rasulnya." Kemudian Rasul membaiat Umar itu. Sejak itu kemudian Umar menyatakan, berislam tidak boleh bersembunyi-sembunyi. Mulai hari ini Islam harus disampaikan dengan terus terang, dan kalau ada yang menghalanginya, Umar yang harus menghadapinya. Hadapi dulu Umar, baru menghadapi yang lain. Begitu permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semasa Umar menjadi khalifah yang kedua selama 10 tahun, perjuangan Islam luar biasa, menguasai beberapa negara tetangga, dan Islam begitu kelihatan sampai di Irak, di Yaman, di Persia, dan seterusnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian suatu ketika Umar akan berangkat ke masjid pada subuh hari. Yang sebelumnya menerima tamu bernama Fairos atau Fairus. Dia adalah seorang budak dari Persia yang datang secara khusus ke rumah Umar karena dia merasa terbebani pajak oleh majikannya yang bernama Mughirah bin Syubah. Maksudnya supaya Umar meminta majikannya menurunkan pajaknya. Umar bertanya, "Kau pekerjaannya apa?" "Saya tukang kayu, saya tukang cat, saya tukang besi." "Berapa gaji, berapa pajak yang dibebankan kepadamu?" Disebutkan angkanya. Umar kemudian menyatakan, "Angka segitu itu pantas untuk pekerjaanmu." Kelihatannya Feros atau Fairus ini sakit hati. Kemudian esok harinya dia menyelinap menuju masjid pada subuh. Ketika Umar berangkat ke masjid, dia kemudian ikut masuk masjid. Dan ketika Umar sudah bertakbir, Fairus ini atau Abu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu'
dengan sebilah belati yang dibawanya. Dia datang menghujamkan sajamnya itu ke tubuh Umar sebanyak 6 kali, sehingga Umar terkapar. Dan kemudian umat Islam yang berupaya untuk menangkapnya juga kena sabetan belati Abu Lu'lu' ini, dan terakhir Abu Lu'lu' bunuh diri. Itu kisah tragis yang dialami oleh sahabat Umar, orang yang ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, tapi akhirnya meninggal dunia di tangan seorang budak Persia. Dan menariknya, ketika Umar antara sadar dan tidak sadar bertanya, siapa yang membunuh aku? Orang-orang di sekitarnya menjawab, disebut Abu Lu'lu'ah. Umar mengucapkan, alhamdulillah, dia orang Majusi. Saya bersyukur kepada Allah karena yang membunuh aku bukan orang Muslim, dia adalah orang Majusi. Ada kejadian unik ketika Umar terkapar, jatuh, kemudian pingsan di pengimaman masjid itu. Dia diangkat rame-rame menuju rumahnya. Sadar di tengah jalan, Umar bertanya, apakah aku tadi sudah selesai sholat jamaah? Belum. Kemudian dia pingsan lagi, dibawa ke rumahnya. Kemudian setengah sadar dia tanya, apakah aku tadi selesai sholat jamaah? Belum, Umar. Pingsan lagi. Dan sampai kemudian esok harinya Umar ibnul Khattab menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia dalam keadaan posisi baik karena menjadi imam pada sholat subuh. Dan itulah kematian yang diidamkan oleh setiap muslim, yaitu meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap bahwa apa yang dialami oleh Umar ibnul Khattab sebagai penebus, mungkin ada kekurangan masa lalunya dengan ditikamnya oleh orang Majusi itu, seluruh kekurangan Umar diampuni oleh Allah. Dan memang Umar, kata Rasul, berhak masuk surga setelah Abu Bakar dan Khadijah. Rasul secara eksplisit pernah menyatakan seperti itu. Setelah aku, Khadijah, Abu Bakar, baru Umar yang masuk surga. Begitulah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, betapa indahnya kehidupan dan kematian senantiasa berada dalam ridha Allah. Dan kita ikut merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Umar telah membawa kejayaan Islam mulai zamannya sampai hari ini. Masih kita rasakan bekas perjuangannya, antara lain soal berlakunya kalender Islam, itu perjuangan Umar. Dibukakannya Al-Quran sebagai mushaf, itu juga perjuangan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.